Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut video tentang refleksi ya, berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Oke, masalah dari topik berpikir kritis ini, ini kita coba merumuskan apa yang hal baru yang saya pelajari tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah di dalam pelatihan ini. Bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih berpikir kritis dan apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan berpikir kritis. Oke, ada beberapa hal baru yang kami dapat dari penelitian ini. Yang pertama, kita tahu bahwa info lengkap tentang definisi berpikir kritis ini termasuk di dalamnya ya, ada kegiatan observasi, eh, refleksi, menalar, yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dalam diri kita, menerapkan, menganalisis, mensintesis atau membuat ya, dan atau mengevaluasi informasi. Jadi kita lebih apa ya, mendapatkan informasi tidak langsung menerima mentah-mentah istilahnya. Di sini terdapat suatu proses keputusan ya dari informasi yang kita dapat, yaitu apakah kita terima, tolak, atau mungkin tunda, atau mungkin ada beberapa yang memang harus dilengkapi dalam informasi tersebut menuju suatu keyakinan terhadap keputusan yang dibuat tadi. Oke, kita tahu dalam IKM, implementasi kurikulum Merdeka ini, pendekatan yang sering dijumpai yaitu project based learning dan problem solving. Sedangkan berpikir kritis ini adalah prasyarat problem solving tersebut yang paling baik. Dan saya dapat informasi lagi bahwa tahapan problem solving itu dan mulai merumuskan masalah, terus kemudian alternatif solusi yang masih alternatif solusi yang dangkal ya, belum ada apa ya, menimbangkan alternatif ya, yang ketiga, baru yang keempat evaluasi dari solusi yang dibuat tadi, kemudian mengimplementasi solusi. Dari tahapan tersebut, 4 dari 5 tahap tersebut menggunakan berpikir kritis. Ya, menggunakan berpikir kritis. Jadi tidak heran bahwa berpikir kritis itu sangat diperlukan bagi kita. Kemudian, bagaimana lembar aksi 1 membantu untuk melatih berpikir kritis? Ya benar, lembar 1 sangat membantu ya. Ini dia, ini. Oke, lembar 1 di sini. Bagaimana informasinya? Nah, di sini contoh kategori ini, misalnya mengidentifikasi fakta dan opini. Nah, jadi misalkan contoh ujian nasional sebagai ajang ketidaksejujuran yang berjamaah ini. Kemudian ujian nasional adalah standar ukur mutu pendidikan, namun implementasinya malah melegalkan kecurangan dan mematok ujian sebagai satu-satunya kompetisi siswa. Jadi memperhatikan keterampilannya dan juga ranah sikapnya. Oke. Next. Di sini membantu juga ya, membedakan fakta dan opini, kemudian juga dari situ dilanjutkan dengan bertanya terus ya, kebenaran, dan yang ketiga refleksi. Dari 3 laku yang diperlukan agar efektif dalam berpikir kritis, yaitu tadi kita menelusuri bukti ya, menelusuri bukti. Nah, maka ini memang sangat diperlukan ya untuk terampil membedakan fakta dan opini serta menyadari sumber kredibel atau tidak. Jadi dari pernyataan suatu pernyataan dilihat ini dari sumber kredibel atau tidak. Ini sudah melalui tahapan apa ya, studi ilmiah atau tidak, atau mungkin hanya pendapat saja. Oke. Kemudian yang kedua yaitu bertanya terus, apakah akurat datanya? Apakah opini ini prematur atau terburu-buru gitu ya? Atau apakah banyak aspek yang tidak dipertimbangkan? Kemudian yang ketiga yaitu metakognisi. Orang yang sudah metakognisi, dia sudah menyadari bahwa ada gegabah ya dalam dalam diri untuk menerima informasi. Dan selanjutnya memahami proses dasar manusia ya dalam berpikir.
Nah, yang terakhir, tips dan triknya nih bagi para mengajar dari pelatihan untuk yang topik ini, ada beberapa tips yang saya coba, yaitu yang pertama, berikan apresiasi ya ketika murid atau siswa menyampaikan pendapat atau ide mereka. Ya. Yang kedua, hargai perbedaan ide yang disampaikan oleh beberapa siswa. Oke, nggak apa-apa dan sebagainya. Dan juga menghargai, tidak langsung menyalahkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, berikan pertanyaan romantik atau dan open-ended question di awal pembelajarannya untuk memotivasi dan untuk juga memberikan kemaknaan gitu ya, pada materi yang akan kita pelajari. Dan yang terakhir, berikan tugas proyek yang mendukung siswa dalam berpikir kritis. Nah, ini dia roadmap-nya. Jadi dari berpikir kritis, penyelesaian tahap pengembangan berpikir kritis ini ya, kita simpulkan di dalam ini. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat.